pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan lansia. Keluarga dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan lansia. Jadi keluarga dan masyarakat juga harus terlibat ya dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada ibu-ibu tentang hal yang dapat diupayakan agar kesejahteraan lansia itu meningkat. Coba, apa yang dapat keluarga lakukan? Menyediakan makan sehat, termasuk mengingatkan untuk makan. Iya, apa lagi? Memperhatikan kesehatannya, termasuk mengantarkannya ke puskesmas atau rumah sakit, kamar yang layak. Ya, contohnya itu ya menyediakan makanan sehat, Ya. memperhatikan kesehatan lansia. Nah, untuk masyarakat, apa upaya yang dapat dilakukan agar kesejahteraan lansia itu meningkat? Ya, masyarakat harus peduli terhadap lansia. Istilahnya kerjasama dengan puskesmas untuk menyediakan posyandu lansia. Ya, seperti itu ya. Bisa bekerja sama dengan puskesmas itu apa? Untuk menyediakan posyandu lansia. Dia harus peduli masyarakat. Ya, nah sekarang kita akan membahas tentang peduli lansia. Coba diperhatikan pada Fitka, yuk peduli pada lansia. Yang pertama, menyediakan makanan sehat, termasuk mengingatkan untuk makan. Jadi, ibu-ibu itu yang memiliki lansia, orang tua yang sudah lanjut usia itu sebaiknya menyediakan makanan sehat ya, diperhatikan makanannya, gizinya juga, dan tidak lupa juga untuk mengingatkan ketika akan makan. Tepat waktu. Nah, terkadang ibu-ibu lansia itu terkadang lupa ya. Ketika waktu makan dia lupa, padahal sudah makan. Ya namanya orang tua ya ibu-ibu terkadang lupa. Jadi kewajiban ibu-ibu ketika ibu-ibu memiliki lansia atau orang tua ibu itu termasuk lansia yang umurnya di atas 70 tahun misalnya, jadi itu harus diingatkan ya ketika akan makan misalnya ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya memperhatikan kesehatannya, termasuk mengantarkannya ke puskesmas atau rumah sakit ya. Jadi kesehatan lansia ini harus diperhatikan ya ibu-ibu. Ketika lansia sakit, maka dibawa ke puskesmas atau untuk berobat, atau dibawa ke dokter ya, dicek kesehatannya ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya mengingatkan untuk beribadah. Jadi untuk lansia yang masih sehat, masih bisa berjalan ya, bukan lansia yang sakit yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, itu beda ya ibu-ibu. Jadi harus diingatkan ketika akan beribadah. Karena apa? Kadang lansia itu terkadang lupa ya, punya penyakit lupa ya. Terkadang lupa waktunya ketika akan beribadah ya. Jadi perlu diingatkan ibu-ibu apabila lansia itu masih bisa untuk melakukan ibadah. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan, termasuk menemaninya berjalan pagi. Jadi lansia ini juga harus diberikan kesempatan untuk berolahraga ringan ya ibu-ibu. Jangan olahraga yang berat. Ada khusus untuk olahraga lansia seperti senam lansia. Di situ juga ada ibu-ibu ya. Nah, dan juga menemani untuk jalan pagi. Misalnya menemani lansia untuk berjalan pagi, tapi itu jangan jauh-jauh ya ibu-ibu ya.
Yang penting sudah jalan meskipun dekat ya, itu harus dilakukan juga. Nah, selanjutnya menyediakan pakaian yang pantas dan bersih. Jadi untuk pakaian juga harus disediakan ya ibu-ibu, pakaian yang pantas yang layak dipakai oleh lansia, dan juga diperhatikan kebersihannya juga dalam pakaian ya ibu-ibu. Nah, selanjutnya menjadi pendengar yang baik. Nah, maksudnya di sini menjadi pendengar yang baik, terkadang lansia itu ingin diperhatikan. Ya, bercerita ingin didengarkan, ingin selalu ditemani misalnya untuk diajak berbicara, itu juga harus diperhatikan. Jadi ibu-ibu ini harus bisa berusaha menjadi pendengar yang baik lah ya, pada lansia. Nah, selanjutnya mengasihi orang tua dengan tulus. Selayaknya orang tua mengasihi kita pada waktu kecil ya ibu-ibu. Selanjutnya memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia. Memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama tetangga atau teman-temannya. Jadi lansia ini juga diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial, misalnya dengan tetangganya atau dengan teman-temannya ya ibu-ibu. Terus memberikan kegiatan yang merangsang memori atau daya ingat, seperti membaca atau bercerita, seperti itu ibu. Untuk apa? Untuk melatih daya ingat pada lansia. Nah, selanjutnya peran serta masyarakat terhadap lansia. Ya, yang pertama kerjasama dengan puskesmas, menyediakan posyandu lansia. Jadi masyarakat di sini dapat bekerja sama dengan puskesmas agar menyediakan khusus untuk posyandu lansia. Menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi dan lain-lain. Nah, sebaiknya juga merencanakan agar diadakannya senam lansia, sehingga lansia bisa melakukan olahraga misalnya 1 minggu 1 kali, seperti itu ya ibu-ibu. Selanjutnya menggalang pertemuan lansia rutin, seperti mengikuti pengajian, kerja bakti misalnya, seni budaya misalnya arisan, juga itu ya ibu-ibu. Mengajak lansia ikut hadir dalam kegiatan gotong royong. Jadi lansia ini sebaiknya dilibatkan juga ketika ada kegiatan gotong royong, lansia dilibatkan. Mengundang lansia hadir dalam acara RT atau RW. Jadi lansia juga harus diundang ya ibu-ibu untuk datang ke acara, misalnya ada acara di RT atau RW. Membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah. Kemudian merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan. Misalnya ibu-ibu itu melihat atau lansia itu mendapatkan kekerasan, maka ibu-ibu dapat melapor ya atau merujuk ke lembaga yang terkait. Selanjutnya memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. Nah, untuk materi hari ini mungkin itu saja. Kita akan